Desa Karangpatihan. Desa ini berada di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Mendengar nama Karangpatihan, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah kampung idiot. Sebab dulu memang banyak warga desa setempat yang menyandang tunagrahita atau mengalami keterbelakangan mental. Namun, itu dulu. Sekarang desa yang berada di pinggiran Kabupaten Ponorogo ini sudah berubah. Tak hanya mampu menghapus stigma sebagai kampung idiot, tetapi juga sudah berkembang di segala bidang. Semua pencapaian itu terrealisasi setelah Eko Mulyadi didapuk sebagai kepala desa sejak tahun 2013 atau 1 dekade silam. Dengan penuh kreativitas, Eko menelurkan inovasi yang penting untuk mendorong kemajuan Desa Karangpatihan. Desa Karangpatihan berada sekitar 15 km dari pusat pemerintah Kabupaten Ponorogo, tepatnya sebelah selatan dari pusat kota Ponorogo. Desa ini memiliki luas sekitar 1.336 hektar. Wilayahnya terbagi dalam 4 dusun, yakni Dusun Kerajaan, Dusun Bendo, Dusun Tanggung Rejo, dan Dusun Bibis. Total jumlah penduduk desa ini mencapai 5.848 jiwa. Di sebelah utara, Desa Karangpatihan berbatasan langsung dengan Desa Jonggol, Kecamatan Jambon. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberjo, Kecamatan Balong. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut, Kecamatan Balong, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan. Jadi Desa Karangpatihan ini dulu dikenal sebagai salah satu desa yang sangat miskin, gitu ya. Bahkan pada tahun 2007 itu pernah dimuat di berbagai media nasional, Karangpatihan disebut sebagai kampung idiot. Jadi memang ini sangat memprihatinkan waktu itu, karena di tahun 2008 angka kemiskinan sangat tinggi, kemudian juga orang idiot atau tunagrahita atau disabilitas intelektual ini sangat banyak dan masih belum diberikan fasilitas yang baik, istilahnya masih sangat-sangat terlantar lah. Jadi kondisi yang seperti itu memang sangat-sangat memprihatinkan di tahun-tahun tersebut. Nah, kemudian di luar kondisi sosial yang seperti itu, tentu di tahun 2008 ini kondisi desa kita ini kan terpencil ya, kita ini di perbatasan dengan Pacitan. Kemudian kita di sekelilingi gunung, sehingga otomatis infrastruktur pun masih sangat memprihatinkan lah pada tahun tersebut. Bahkan jalan-jalan itu masih tanah ya. Untuk jalannya makadam aja masih sedikit, apalagi aspal hampir belum ada kayaknya pada tahun-tahun 2007 itu ada aspal paling sedikit sekali. Nah, itu memang kondisinya seperti itu. Jembatan belum ada dan sebagainya lah. Karena memang kita menyadari tentu keadaan desa, kemudian juga keadaan negara kita pada tahun 2008 masih seperti apa, tentu kita menyadari hal tersebut. Salah satu potensi Desa Karangpatihan adalah bidang pertanian. Desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan komoditas utamanya yakni padi. Saat musim kemarau, para petani juga menanam kacang tanah, jagung, bawang merah, dan lainnya. Sejumlah warga juga mengembangkan kebun jeruk. Bahkan komoditas ini menjadi salah satu andalan. Buktinya, Desa Karangpatihan kini juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil jeruk di Bumi Reog. Selain bertani, sebagian besar warga Karangpatihan juga mengembangkan peternakan kambing, baik dalam skala kecil maupun sedang. Juga ada warga yang membudidaya ikan lele, peternakan ayam, dan sebagainya. Di bidang UMKM, beberapa warga serius memproduksi batik ciprat. Batik khas Desa Karangpatihan ini memiliki beragam corak dan sudah dipasarkan ke berbagai daerah. Untuk memproduksi batik ciprat, warga dibina langsung oleh LKS Rumah Harapan Desa Karangpatihan yang berdiri sejak 2010 silam. Selain batik, warga setempat juga ada yang memproduksi kerajinan ukiran kayu untuk dekorasi rumah. Di bidang ekonomi, saya membuat program khusus namanya Catur Karsa.
atau 4 karya. Catur Kasa adalah sebuah program untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka 1. Menciptakan pendapatan harian, 2. Menciptakan pendapatan bulanan, 3. Menciptakan pendapatan triwulan, dan yang keempat menciptakan pendapatan tahunan. Di pendapatan harian apa yang bisa kita lakukan? Kami gerakkan masyarakat untuk bagaimana dia membuat berbagai macam kerajinan tangan, ya, baik kerajinan tangan, ada batik, ada ukiran dan sebagainya, itu dengan harapan mereka setiap hari ada pendapatan. Karena saya berpikir bahwa orang miskin ini butuh makan setiap hari, maka dia butuh pendapatan harian. Selain itu, bagi mereka yang punya fisik yang kuat, kami ajak kerja di berbagai proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah desa atau juga ada dana desa, itu di bidang harian. Nah, kemudian kami juga ciptakan bagaimana peluang agar mereka mendapatkan pendapatan setiap bulan. Salah satunya mengajak mereka untuk beternak ayam kampung, karena dengan proses ayam kampung ini rata-rata 1 bulan mereka juga bertelur, kemudian telur bisa dijual atau juga dibiarkan beranak pinak sehingga dia besar dan lain sebagainya. Kemudian di bidang triwulan, waktu itu kita kembangkan peternakan ikan. Kemudian di luar itu kami juga mendorong sektor pertanian, baik padi, jagung, kedelai, dan sebagainya, sehingga minimal dalam triwulan, kurang lebih triwulan ini mereka juga ada pendapatan. Kemudian ada lagi yang namanya program tahunan. Program tahunan kami gerakkan masyarakat, salah satunya adalah di bidang sektor peternakan kambing. Nah, kami ajak mereka, kami latih, kami bina, bahkan kami carikan bantuan hibah agar masyarakat punya yang namanya induk kambing. Mereka pelihara, sehingga dalam durasi 1 tahun, kambing ini bisa punya anak, bisa berkembang. Sehingga setiap tahun mereka minimal bisa menjual kambingnya. Di luar itu, kami juga gerakkan sentra perkebunan. Salah satunya yang musiman atau tahunan itu adalah jeruk. Jadi kami dorong masyarakat mulai tahun 2013 juga untuk kembali menanam jeruk. Dan alhamdulillah populasi jeruk sudah lumayan banyak di tahun 2023 ini. Kemudian di luar itu, ada berbagai program ekonomi yang kami gerakkan juga. Salah satunya kami menggerakkan program Cinta Produk Desa. Jadi saya mengajak masyarakat ini untuk benar-benar bagaimana belanjanya juga di toko-toko desa. Bahkan termasuk jeruk, kambing, dan semuanya ini kami informasikan agar dibeli oleh pedagang-pedagang dalam desa. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah ekonomi, kami punya program juga di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kami punya program khusus namanya Beasiswa Karangpaten Smart. Kami memberikan fasilitas beasiswa kepada para masyarakat mulai dari usia SD sampai kuliah yang benar-benar dari keluarga kurang mampu. Ini kami fasilitasi agar bisa sekolah dan bisa kuliah dengan gratis. Itu di bidang pendidikan. Nah, kemudian di bidang sosial, kami juga punya program namanya Ngrumat Tonggo. Ngrumat Tonggo adalah sebuah program yang mengajak kesadaran masyarakat bersama bagaimana bergotong royong mengentaskan kemiskinan termasuk membantu warga miskin. Nah, salah satu bentuk kami berikan santunan, kami upayakan program dari pemerintah, baik bansos dan sebagainya, juga bantuan-bantuan sosial yang sifatnya dari pemerintah desa. Nah, sehingga dengan adanya program Ngrumat Tonggo ini, saya berharap masyarakat ini benar-benar tahu siapa yang miskin, dilaporkan kepada pemerintah desa dan kita tangani. Kemudian di bidang kesehatan, kami juga punya program namanya Sari Rasa atau Santunan Rawat Inap Rakyat Desa. Jadi program ini adalah memfasilitasi warga miskin yang sedang sakit agar mau berobat ke rumah sakit. Berobat dia sudah gratis ditanggung oleh BPJS ya, untuk berobat dokter dan kamarnya. Lalu pemerintah desa memberikan santunan kepada yang nunggu. Jadi namanya Santunan Rawat Inap Rakyat Desa. Itu kami memberikan santunan kepada yang menunggu pasien di rumah sakit. Sebenarnya, Desa Karangpatihan juga memiliki destinasi wisata terkenal di Ponorogo, yakni wisata Gunung Beruk. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda, tempat wisata tersebut sempat terbengkalai. Terus kemudian di bidang pariwisata, kita pernah mengembangkan wisata namanya wisata Gunung Beruk. Kemudian hari ini kami lagi membuat grand design untuk wisata edukasi yang akan kami bangun, tapi ini pelan-pelan ini kami sudah memulai untuk pembangunan museum desa. Karena dengan harapan museum desa ini nanti akan menjadi wisata khusus atau wisata minat khusus yang tentu akan disukai oleh kalangan-kalangan yang ingin belajar sejarah tentang desa. Di bawah kepemimpinan Eko Mulyadi sebagai Kepala Desa, Karangpatihan terus berbenah. Banyak program yang sudah dilaksanakan sejak 2013. Mulai dari program pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur, pengembangan wisata dan budaya, serta lainnya. Terus kemudian di bidang infrastruktur, kami mulai 2013 terus bergerak akan bagaimana bisa membangun infrastruktur, baik jalan, jembatan, talut, embung, dan semuanya ini kami maksimalkan karena kami memandang bahwa memang infrastruktur adalah salah satu sarana penting bagaimana untuk menunjang faktor ekonomi yang ada di masyarakat.
Di luar program-program itu, kami juga memiliki program khusus, yaitu adalah pemberdayaan kepada warga disabilitas. Untuk merubah stigma dari sebutan kampung idiot, kami juga menangani warga yang khusus ini, atau orang menyebutnya warga disabilitas intelektual. Dengan cara apa? Kami bentuk sebuah lembaga khusus namanya Rumah Harapan Mulia. Jadi Rumah Harapan Mulia adalah sebuah organisasi yang sekaligus kami bangunkan tempat sekretariatannya untuk melakukan kegiatan khusus memberdayakan warga disabilitas intelektual. Baik dengan membuat kerajinan keset, dengan pengembangan batik ciprat, kemudian juga dengan peternakan ayam, dan juga dengan peternakan kambing. Nah, khusus produk unggulan yang kami kembangkan bersama warga disabilitas adalah batik ciprat. Batik ciprat ini adalah murni karya warga disabilitas intelektual. Jadi batik ciprat ini modelnya menciprat-ciprat, kemudian menjadilah sebuah batik yang dinamai batik ciprat. Alhamdulillah, batik ciprat hari ini sudah lumayan berkembang. Kita sudah jualan juga di berbagai platform digital. Kami juga alhamdulillah pernah bekerja sama dengan berbagai kampus, dan salah satunya kita hari ini juga kerjasama dengan Coventry University dari Inggris untuk pengembangan batik ciprat yang ada di Desa Karangpatihan. Untuk ke depan, kami sudah bagaimana kami membuat sistem kaderisasi kepada generasi muda, agar generasi muda melalui Karang Taruna ini kami bina, kami kembangkan, agar mereka bisa melanjutkan sistem kepemimpinan ini, juga bisa melanjutkan program-program desa yang telah kami tanamkan pada saat ini. Dan harapan kami, Desa Karangpatihan ke depan akan terus tumbuh menjadi salah satu desa yang mandiri, menjadi desa yang banyak wirausaha, dan menjadi desa yang swasembada di berbagai bidang. Bersama Eko Mulyadi, masyarakat Karangpatihan bertekad akan terus berkarya, berinovasi, dan berkreasi guna memajukan desa. Goalnya tentu menumbuhkan perekonomian agar kesejahteraan warga dapat terangkat.